Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mickey Host. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membangun SMTP server email. Yang dimana ini bertujuan untuk membuat email sebanyak yang kita inginkan dan mengirim email sebanyak yang kita mau beserta dengan setup pengaturan seperti SPF, DKIM, DMARC, RDNS, dan hal-hal yang saya anggap penting dalam pembangunan SMTP email. Oke, di sini kita juga akan menerapkan tentang cara menghubungkan email tersebut ke software Thunderbird ini seperti yang di request oleh salah satu saudara kita ini, yang dimana dia meminta untuk membuatkan full setup mail server dengan security port TLS yaitu 587, dan kita akan melakukan penghubungan ke software tersebut. Padahal di sini jujur aja saya belum pernah menggunakan software ini sebagai mail client, tapi kita akan membuatkan video tutorialnya. Oke, namun sebelum itu bagi teman-teman silakan subscribe dulu channel Mickey Host, like, komen, dan bagikan juga kepada teman-teman lainnya yang siapa tahu dengan adanya video tutorial ini bisa menambah wawasan dan ilmu bagi yang menontonnya. Baiklah, mari sudah kita mulai video tutorialnya. Seperti biasa, di sini saya telah mempunyai domain. Jadi untuk membangun server SMTP email ini, teman-teman harus mempunyai domain dan VPS. Kita login dulu ke situsnya. Oke, di sini kita akan menggunakan domain satwa.kz. Namun di sini saya sarankan teman-teman menggunakan domain dengan ekstensi .com, .net, .org, dan hal-hal dan ekstensi lainnya yang ekstensi yang lebih terpercaya gitu, dan yang lebih mempunyai reputasi domain yang bagus. Namun ya ini hanyalah video tutorial, jadi ekstensi.ekz ini tidak menjadi contoh ya. Namun yang menjadi contoh adalah langkah-langkahnya, bukan ekstensinya. Ketika saya menggunakan ekstensi domain.ekz, teman-teman nggak harus menggunakan ekstensi itu. Namun bahkan di sini saya sarankan teman-teman menggunakan ekstensi .net, .com, dan .org. Oke, di sini kita hanya perlu membeli VPS saja. Dan di sini kita akan membeli VPS dengan spek 2 AMD vCPUs dan 2 GB memori dan 2 GB RAM dan storage 40 GB SSD NVMe, dan ini adalah VPS yang paling murah sejagat raya. Baiklah, kita order di sini. Dan di hostname ini kita masukkan nama domainnya. Jadi pastikan teman-teman telah mempunyai domain dan masukkan nama domain teman-teman di sini di kolom hostname tempat kita membeli VPS-nya. Di sini. Oh, apa ini? Oke, di sini kita memilih lokasi Amerika dan kita menggunakan Ubuntu 20. Dan kalau teman-teman ingin menggunakan VPS Minage yang dimana ini adalah server terkelola, teman-teman bisa pilih yang Minage server atau server yang sepenuhnya dikelola oleh pengguna itu sendiri. Kita klik di sini continue. Dan klik. Sekarang kita akan melakukan pesanan dan klik complete order. Di sini saya menggunakan kredit akun sebagai metode untuk membayar VPS tersebut. Baiklah, kita klik continue. Dan di sini kita sudah punya 3 layanan. Dan ini adalah layanan VPS kita dengan hostname satwa.kz. Baiklah, kita telah berada di control panel
VPS Mickey Host. Langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah di sini teman-teman harus menggunakan private name server. Klik di sini private name server. Dan di sini teman-teman masukkan NS1, lalu masukkan IP VPS-nya. Contohnya gini. Masukkan IP VPS dan simpan perubahan. Setelah itu masukkan NS2 dan masukkan IP VPS-nya dan simpan perubahan. Ketika dua langkah ini telah diterapkan, teman-teman klik di sini name server. Klik name server dan di sini masukkan name servernya ns1 titik nama domain teman-teman dan ns2 dot nama domain teman-teman. Gitu. Propaganda DNS membutuhkan beberapa jam ke depan. Jadi ketika name server ini belum terhubung dan itu akan mendapatkan kesalahan nantinya ketika teman-teman menggunakan domain ini untuk pembuatan SMTP server email, dan pastikan propaganda DNS atau name servernya telah benar-benar berubah ya. Oke, kita kembali ke control panel VPS Mickey Host. Di sini kita hanya perlu untuk melakukan copy IP dan masuk ke PATI. Setelah itu tempelkan dan klik yes, masukkan username root. Dan di sini teman-teman copy aja password, klik kanan, enter. Oke, di sini password dinet, jadi kita hanya perlu untuk melakukan reset password di sini. Klik ke reset. Kita coba untuk copy kembali IP-nya. Login ke PATI, klik open, root, dan di sini kita copy password VPS. Oke, kita telah berhasil terhubung ke VPS dan di sini teman-teman bisa buka blog.mickeyhost.com dan di sini teman-teman bisa untuk klik download dan install VirtualMint. Jadi kita membangun server SMTP ini menggunakan VirtualMint. Tapi sebelum itu di sini saya akan menghapus IP6 konfigurasinya. Jadi teman-teman bisa hapus atau tidak itu nggak apa-apa. Oke, di sini kita hapus aja. Jadi kalau teman-teman tidak ingin menghapus IP6 di hostnya nggak apa-apa, nggak masalah juga kok. Oke, Ctrl X, ya enter. Baiklah, kita akan menginstal langsung VirtualMint. Jadi tinggal copy aja kode perintah ini dan masuk ke PATI lalu enter. Dan copy, klik kanan, enter. Yes, enter. Dan kita sekarang hanya perlu menunggu penginstalan selesai.
Baiklah, di sini kita telah berhasil untuk menginstal VirtualMint dan saatnya kita tinggal login. Jadi copy aja. Dan di sini masuk ke browser dan klik continue. Oke, username adalah username VPS yaitu root dan passwordnya itu adalah password VPS. Lalu login. Dan di sini klik next. Dan di sini klik next. Oke, di sini password MySQL, jadi kita gunakan password VPS aja. Oke, di sini centang aja skip ini. Lalu klik next. Dan klik next. Oke, di sini pilih no. Lalu klik next. Baiklah, kita di sini klik create virtual server. Dan di sini masukkan nama domain. Copy. Oke, klik create server. Baiklah, sekarang kita klik webmin. Dan di sini klik server, lalu klik bin DNS server. Oke, lalu klik domain yang telah kita tambahkan. Dan di sini klik name server. Dan di sini masukkan nama domain. Setelah itu masukkan name server. Lalu klik create. Oke, lalu kita masukkan kembali domain. Dan name server. Lalu klik create. Oke, lalu kita klik kembali ke record. Dan di sini klik address. Dan setelah itu klik
Setelah itu masukkan name server dan masukkan IP VPS, lalu klik create. Dan NS2 dan IP VPS, lalu klik create. Oke, kita telah berhasil untuk melakukan setup private name server dan menambahkan record DNS. Baiklah, kita akan menuju ke virtual min. Dan di sini kita coba untuk klik system setting dan klik akun plans. Jadi di sini teman-teman dapat mengubah sesuai dengan keinginan package-nya. Kita pilih unlimited semua, lalu klik save dan apply. Oke, kita kembali ke control panel VPS Mickey Host, dan di sini teman-teman klik reverse DNS atau RDNS, dan di sini silakan ubah dengan nama domainnya. Klik tanda pensil ini, lalu tempelkan nama domain teman-teman, dan klik save. Baiklah, kita telah berhasil mengubah RDNS, dan kita akan menuju ke virtual min kembali, dan di sini klik edit virtual server. Dan di sini teman-teman tinggal centang Apache SSL website enable dan klik save virtual server. Dan sekarang kita akan menginstal SSL dari Let's Encrypted. Maksudnya dari Let's Encrypt ya, sorry. Dan sekarang dalam tahap penginstalan. Oke, di sini kita telah berhasil menginstal SSL dan kita dapat login menggunakan domain. Contohnya gini, kita akan login menggunakan domain. Masukkan username, root, dan kita masukkan password VPS. Oke, sekarang kita akan melakukan penginstalan DKIM. Jadi di sini teman-teman klik Mail Setting, dan di sini klik Domain Key dan install. Oke. Dan di sini teman-teman pilih yes, lalu klik save. Oke. Selanjutnya di sini kita klik System Setting. Sorry.
Oke, di sini kita klik server konfigurasi dan klik DNS option. Di sini teman-teman dapat menghapus IP versi 6 atau tidak. Dan di sini kita klik DNS record. Kita klik DNS option. Dan di sini teman-teman enable DMARC. Jadi RDNS, SPF, DKIM, dan DMARC. Lalu klik save. Oke. Lalu di sini kita pilih allow dan kita hapus IP 6-nya. Baiklah, di sini kita telah berhasil mengatur, maksudnya membangun SMTP server email, mengatur reversi DNS atau RDNS, SPF, DMARC, DKIM, menginstal SSL, dan telah mengatur semuanya menurut aku. Dan sekarang kita akan menginstal webmail, yaitu Roundcube ini. Jadi klik aja di sini, centang aja Roundcube dan kita scroll dan install. Oke, ini adalah subdirectory, yaitu di mana ini maksudnya ini adalah nama folder yang dimana kita dapat mengunjungi nama tersebut menggunakan nama yang kita masukkan di sini. Oke, di sini kita akan membuat webmail. Lalu klik install now. Baiklah, kita telah berhasil menginstal webmailnya dan kita coba untuk kunjungi. Dan sekarang kita akan membuat email. Klik di sini edit user. Jadi seperti yang telah saya katakan di awal video, teman-teman dapat membuat email sebanyak yang diinginkan. Di sini klik add user to server. Dan di sini kita masukkan admin @satwa.xyz sebagai emailnya dengan nama Satwa Liar. Dan ini adalah passwordnya. Kita gunakan password VPS aja. Copy dan tempelkan di kolom password lalu klik create. Oke, sekarang kita akan login ke webmail. Tinggal copy aja username, yaitu admin@satwa.xyz. Dan kita copy passwordnya. Lalu login. Dan sekarang kita akan melakukan pengiriman email di sini. Email ini. Testing email server. Apakah hidupmu berarti dengan semua ini? Lalu klik kirim.
Oke, di sini kita mendapatkan kesalahan, yaitu kesalahan, dan kita hanya perlu untuk melakukan reboot VPS. Dan status masih off. Oke, status telah kembali running, dan kita coba untuk refresh. Oke, kita coba untuk reload dulu webmailnya, dan kita coba kirim kembali. Lalu klik kirim. Oke, di sini kita telah berhasil mengirim email. Oke, ini dia. Admin satwa.xyz, dan di sini kita bisa lihat. Oke, SPF DKIM DMARC, yang dimana SPF ini menggunakan IP 4 dari VPS kita. Dan di sini DKIM yaitu menggunakan domain satwa.xyz dan DMARC. Sekarang kita akan coba untuk melakukan pengiriman email menggunakan SMTP. Kita akan mencoba menggunakan situs dari SMTP Tester. Dan di sini teman-teman klik Show Email Client Setting. Dan server SMTP hostname adalah mail.satwa.xyz. Dan di sini kita menggunakan port 587, yaitu Star TLS. Kita pilih TLS di sini. Dan username adalah admin@satwa.xyz, dan passwordnya adalah password VPS yang kita gunakan saat pembuatan email tadi. Dan di sini kita akan kirim ke email ini. Baiklah, di sini kita telah berhasil mengirim email menggunakan SMTP server. Kita reload. Oke. Dan ini benar-benar sangat simple, dan ini benar-benar sangat mudah sekali. Nah, sekarang kita telah berhasil membuat atau membangun SMTP email server berserta dengan setup seperti DKIM, SPF, DMARC, dan RDNS, dan DKIM domain key, yang dimana ini bertujuan untuk melakukan pengiriman email secara aman yang terhindar dari pengiriman kotak masuk yang berada di spam. Itulah bertujuan kita menerapkan DKIM, SPF, DMARC, dan RDNS beserta dengan domain key. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat reversi DNS atau RDNS. Teman-teman tinggal buka aja blog.mikihost.com, dan di sini ketikkan power MTA. Karena di sini saya lupa nama situsnya, dan ini adalah MailDev DKIM ternyata.
Oke, ini ada emailnya dan kita akan melakukan pengiriman email tersebut menggunakan uh, SMTP, menggunakan webmail. Dan ternyata kita telah berhasil menerima email dan SPF, DKIM, GMARC, dan PTR atau RDNS, yaitu host satwa.xyz. Dan ini benar-benar simple sekali. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke email tester. Kita akan melihat skor email. Copy. Dan kita masuk ke webmail. Oke, klik send. Kita close aja dulu situs ini. Dan kita akan cek skor email. Dan di sini kita mendapatkan 8/10. Dan ini skor yang sangat tinggi. Dan kita akan lihat kesalahannya di mana. Biasanya kita mendapatkan skor email 10/10 ketika kita menggunakan dengan ekstensi domain .com, .net, dan .org. Dan di sini kesalahannya adalah pada ekstensi domain yang ekstensi domain .xyz ini tidak dapat tidak dipercayai ternyata ya. Nah, tapi dengan skor yang setinggi ini, saya rasa email tersebut tidak akan masuk ke dalam kotak spam, yang dimana teman-teman dapat menggunakan SMTP server email sebagai pengiriman email secara massal. Oke, kita akan close dulu dan kita close juga situsnya. Dan sekarang kita akan melangkah kepada Thunderbird. Yang di awal video yang telah saya jelaskan, kita akan melakukan penerapan kepada software tersebut, yang dimana saya sendiri sih belum pernah menggunakannya. Namun saya telah mendownload software itu. Program, dan ini adalah softwarenya. Kita coba install terlebih dahulu. Oke, klik yes. Next. Finish. Oke, di sini kita telah berada di akun setup ya. Your full name. Apa ini? Oke, baiklah, kita akan masukkan name, yaitu satwa liar, dan email, yaitu admin@satwa.xyz, dan password adalah password VPS. Dan di sini konfigurasi manual dan continue. Kita klik di sini. Apa ini? Oh iya, kita menggunakan POP3 dan hostname adalah ini mail.satwa.xyz, dan
kita menggunakan port 995. Oke, dan sekarang kita di bagian SMTP di sini. Hostname pakai spasi dan port 587. Dan di sini kita menggunakan star TLS dan kita coba untuk menghubungkan. Oke, di sini kita berhasil menghubungkan dan klik done. Oke. Di sini kita klik finish. Set ke default. Yaudah kita set default aja. Ini apa ini? Get message. Oke, di sini kita akan mencoba untuk melakukan pengiriman email. Oh, ini ternyata. Baiklah, kita akan coba melakukan pengiriman email menggunakan software ini. Apa ini? Oke, klik kirim. Oke, kita telah berhasil mengirim email menggunakan software ini. Dan di sini teman-teman bisa lihat satwa liar nama kita yang kita buat di software ini. Baiklah, kita akan coba untuk melakukan pengiriman email. Apakah nanti juga akan masuk di software tersebut? Saya rasa sih pasti akan masuk ya. Karena kita di sini telah mengatur POP3 emailnya. Kita coba kirim email. Oke. Kita coba reload. Nah, ini ada anak jalanan dan ternyata di sini belum kita terima. Mungkin membutuhkan beberapa waktu. Agak lumayan lama ya.
Oke, jadi agak lumayan lama menurut aku di sini. Ada delay beberapa detik, anak jalanan, dan kita coba untuk balas kucing tua yang sangat malang. Oke, kita coba di sini dan sudah masuk ya. Kucing tua yang sangat malang ternyata. Oke, selanjutnya kita akan berikan bonus tentang cara pembuatan email lainnya. Kita coba untuk keluar dulu di webmailnya. Jika teman-teman ingin menambahkan email lain atau membuat email lain, klik di sini add user this email sama seperti tadi. Contohnya di sini kita akan buat Miniscus. Miniscus dengan nama Miniscus dan password tetap menggunakan password VPS dan kita klik create. Oke, kita telah berhasil membuat satu email lagi dan kita copy masuk ke webmail dan sekarang kita akan masukkan passwordnya. Oke, klik di sini. Kita coba di sini untuk kirim ke email. Lontong malam, makan malam, makan alam. Oke, nggak apa-apa. Dan kita di sini telah berhasil mengirim email dengan nama Miniscus miniscus@satwa.xyz. Nah, jadi kalau teman-teman ingin menambahkan email, teman-teman bisa ikuti tutorial-tutorial tadi. Dan kalau juga ingin menambahkan SMTP juga seperti tadi caranya. Dan ini benar-benar sangat simpel dan benar-benar sangat mudah. Dan semoga video tutorial ini bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan juga berguna bagi teman-teman yang mencari cara untuk membangun email di VPS. Oke, jadi bagi yang belum mengerti dengan videonya atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan berkomentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.